maka celakalah orang yang keras hatinya min dzikrillah, karena sulit untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah orang yang sesat, yang sesatnya mubin, sangatlah nyata. Insyaallah pada malam ini kita akan uraikan ayat ini dan kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ayatnya lanjutannya ayat 23. Nanti di situ ada dalil zikir keras, zikir lembut ada di situ. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menurunkan sebaik-baik kalam yang disebut kitab mutasyabih atau mathani yang berulang-ulang. Kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru, bergetar karenanya kalam, karenanya zikir, karenanya Allah. Minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, lalu kulit mereka dan hati mereka lunak lembut kembali ketika ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab salawat yang berjudul Dalail al-Khairat yang disusun oleh Maulana al-Imam al-Jazuli, disebut juga Tariqah Jazuliyah, salah satu nama baginda Rasulullah SAW Sayyidina Zikrullah, Sayyiduna Zikrullah. Apa arti zikrullah? Apa arti zikrullah? Mengingat Allah. Ketika turun surat Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat hai Muhammad zikir terhadapmu. Zikra, Allah menyebut, membahas, mengisahkan, mengenang Nabi Muhammad dengan zikraka, zikr. Apa maknanya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Ai ja'altu dzikraka min dzikri ya Muhammad." Hai Muhammad, aku jadikan mengingat engkau itu adalah awal mengingat aku. Mencintai engkau adalah awal mencintai aku. Inilah dalil kalau ingat Allah tidak sanggup, ingatlah Rasulullah dahulu. Kalau ingat Rasulullah tak terbayang, ingatlah guru. Disebut ilmu dengan rabitatul mursyid, mengingat guru. Al-mursyid al-muallim al-haqiqi huwa Allah, summa Rasulullah, summa al-masyayikh. Pada hakikatnya guru utama adalah Allah, lalu diturunkan kepada Rasulullah, lalu pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak dipahami oleh orang yang menganggap memperingati Nabi itu bid'ah. Mengingat guru sebelum zikir syirik. Mereka tidak faham bab ini. Ada yang tahu kitab hadis ketiga yang paling masyhur, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa yang ketiga? Sunan Abu Dawud. Ini bukan Sunan Wali Songo, bukan. Sunan Kalijaga, bukan. Sunan itu jamak dari sunnah. Kumpulan sunnah-sunnah Nabi yang dikumpulkan oleh kawan Imam Bukhari Muslim itu namanya Abu Dawud As-Sijistani. Siapa namanya? Abu Dawud As-Sijistani hafal 400.000 hadis. Berapa Pak? 400 sedikit atau banyak?
Bapak Ibu ini hafal berapa hadis? Dia untuk mengenang Rasulullah, dia tidak langsung jumpa Rasulullah karena dia wafatnya sekitar tahun 275, lahirnya di awal-awal tahun 200-an. Tidak jumpa Nabi, dia cari guru, berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, ke Imam Qutaibah, ke Imam Qa'nabi, itu macam-macam. Mereka berguru kepada gurunya, gurunya kepada gurunya sampai ke Rasulullah. Imam Abu Dawud ini sama dengan Bukhari, sama dengan Muslim yang kitab mereka paling sahih, paling valid, paling oke. Sezaman dengan dia ada seorang wali Allah, seorang sufi bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Siapa namanya? Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah ini sangat cintanya kepada Ahlus Sunnah. Dia seorang sufi, sangat cinta kepada ahli hadis, sangat takzim dan hormat kepada ahli ilmu. Tidak seperti sebagian orang tarekat hari ini, benci kalau melihat orang buka kitab. Orang terhijab itu. Ini kurang pas itu. Apa kata Sahal bin Abdullah Tustari? Aku nak jumpa dengan Abu Dawud. Setelah jumpa, karena dia masyhur sebagai guru ahli ma'rifatullah, Imam Abu Dawud yang masih muda, dia sangat takzim kepada Imam Sahal bin Abdullah Tustari. Setelah jumpa, Imam Abdullah, hebatnya Abu Dawud ini kemudian mengajak dialog. Puncak dialog Abu Dawud bertanya, jadi hajat engkau ada apa wahai Tuan Syekh Sahal bin Abdullah Tustari? Kata Imam Sahal, Imam ahli ma'rifatullah, wahai Abu Dawud, jika engkau mengizinkan hajatku, hal fil imkan, begitu kalimatnya, kalimat Arabnya enggak bahasa Arab lama. Antaqdiyali hajati bil imkan, jika memungkinkan engkau menunaikan hajatku, tapi hajatku sangatlah aneh. Kata Imam Abu Dawud, apa hajatmu wahai Tuan Syekh, sebutkan saja, jika memungkinkan aku jawab. Kata Imam Sahal bin Abdullah, enggak, engkau harus jawab iya dulu, baru aku sampaikan. Karena Imam Abu Dawud takzim dengan orang yang dikenal wali Allah, orang yang kenal kepada Allah. Maka dia mengatakan, katakanlah wahai wali Allah, nanti insya Allah aku tunaikan semampuku. Barulah imam yang sudah senior ini menyampaikan hajatnya, wahai Abu Dawud, imam sunnah, izinkan aku mengambil berkah nur Rasulullah lewat lisanmu. Maksudnya apa? Mohon keluarkan antukhrij li lisanak fa uqabbil lisanaka alladhi talaffazta bihi ahadits an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berkenan, mohon julurkan lidahmu, lalu aku mengecup lidahmu untuk mengambil berkah, karena engkau 400.000 kali menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hafalanmu. Kita mungkin sebut itu syirik, itu tidak syirik. Mana yang lebih dahsyat? Suatu kali dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meludah. Apa kata sahabat Nabi di Sahih Bukhari? Tiadalah Nabi meludah-ludahnya jatuh ke lantai, jatuh ke tanah, melainkan air ludahnya diperebutkan sahabat Nabi. Siapa yang tidak dapat, dia pegang tangan sahabatnya yang dapat, lalu dia usap ke wajahnya. Ada yang langsung minum lagi, ada yang kemudian usap ke wajahnya. Itu syirik atau tidak? Kalau itu syirik, tentu Rasulullah sudah larang. Kalau itu khurafat, tentu Rasulullah sudah berantas. Ini yang disebut al-hubbuz zati, cinta kepada sosok baginda sallallahu alaihi wasallam.
Syirik nggak? Gimana Pak? Itu namanya tabarruk, ngambil berkah. Yang oleh orang tidak berakidah Ahlus Sunnah, cuma dia ngaku Ahlus Sunnah. Kitab-kitabnya sayangnya diajarkan di beberapa pesantren modern. Ini yang meracuni santri-santri kita di Nusantara hari ini. Dia klaim ini akidah Ahlus Sunnah, padahal itu bukan Ahlus Sunnah. Kata orang ini, pengarang kitabnya Saleh Fauzan, masih hidup di Saudi. Apa kata dia? At-tabarruk itu syirik akbar. Ngambil berkah itu, ngalap berkah itu syirik agung, syirik besar. Kalau syirik kafir bukan? Kafir. Innal ladzina kafaru ya min ahlil kitab wal musyrikin. Begitu kata Allah. Orang kafir itu ada dua jenis. Ada yang ahli kitab, ada yang musyrik. Ini Saleh Fauzan, dia dengan beraninya mengatakan orang tabarruk sesama muslim sebagai musyrik. Sayangnya kitab ini diajarkan di pesantren-pesantren modern. Maka kepada para kiai punya pesantren, pandang-pandang lagi, teliti lagi kitab yang diajarkan, bersanad atau tidak, bersilsilah atau tidak. Jangan cuma karena ngikut pesantren besar lalu kita ikut-ikutan ya. Kalau kiai butuh sanad kitab, kita kasih sanad kitabnya dengan syarat ngaji kitab dulu. Insya Allah akidah Ahlus Sunnah kita bersambung ke Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Tahawi, sambung kepada Rasulullah SAW, sehingga kita tidak mengimani sesuatu kecuali kita yakin benar bahwa itu bersumber dari Rasulullah SAW, sehingga tidak menghalalkan yang haram, tidak mensyirikkan sesuatu bab yang masuk ke bab cinta. Itu bab cinta atau bab apa tadi? Bab cinta. Tabarruk itu min alamatil hub. Mengambil berkah itu bagian dari cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seandainya itu syirik, Imam Bukhari tidak riwayatkan hadis ini. Seandainya syirik, Imam Abu Dawud akan larang Imam Sahal bin Abdullah untuk mencium lidahnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Ada juga Anas bin Malik. Ini orang, dua sahabat ini berjumpa dan menatap baginda sallallahu alaihi wasallam. Berarti matanya diberkahi. Kata Nabi, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha faballagha kama sami'aha. Beruntung orang yang dengar hadisku. Kalau di hadis lain ada lagi, tuba liman ra'ani. Sungguh beruntung orang yang menatap wajahku, yang memandang kepadaku. Maka telinga yang mendengar, mata yang menatap, lisan yang membahasakan, mengulang-ulang hafalan, itu adalah alat-alat tubuh ini yang ada keberkahannya. Datanglah Sabit Al-Bunani, salah satu sahabat yang selevel dengan Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in yang selevel dengan Hasan Al-Basri, murid sahabat Nabi namanya Sabit Al-Bunani. Apa kata mereka? Wahai sahabat Rasulullah, manakah mata yang mata itu dulu memandang baginda? Kata Anas, nih matanya. Jika engkau berkenan wahai sahabat Rasulullah, wahai pelayan Rasulullah, izinkan hamba yang hina ini mengecupnya, mengambil berkah dari matamu. Tapi nggak banyak, pas satu orang aja. Dan diizinkan beliau, dan hadis ini, riwayat ini, athar ini sahih. Sabit Al-Bunani pun punya murid-muridnya pun kecup mata dia. Wahai tabi'in yang jumpa sahabat yang melihat Nabi, izinkan kami mengecup matamu. Begitulah sampai kepada murid-murid berikutnya. Ini bab cinta. Ini bab apa? Lalu ada riwayat yang lebih sederhana. Orang tidak ada mengatakan itu syirik, padahal sama saja. Man safahani dakhalal jannah. Man safahani dakhalal jannah. Siapa yang bersalaman denganku masuk surga. Siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku masuk surga. Karena tangannya bersentuhan dengan Nabi, mendapatkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah sekali mencintai Nabi. Siapa yang mengatakan mencintai Nabi sulit? Tidak sulit, Pak. Yang mengatakan cinta Nabi, iman kepada Allah, masuk surga sulit, itu syaitan. Tapi bertubuh ustaz. Nggak ada. Masuk surga itu mudah. Semudah kita percaya bahwa Rasulullah itu sebagai kekasih Allah. Percaya Rasulullah kekasih Allah, sudah pasti masuk surga. Qulu la ilaha illallah, baca la ilaha, baca dari hati, la ilaha, dari hati, la ilaha illallah. Apa kata baginda? Ini Rasulullah penjaminnya. Man qala la ilaha illallah min qalbihi khalisan mukhlisan min qalbihi dakhala al-jannah. Tadi tangan, mata, pendengaran, lisan, sekarang qalbu. Kata Nabi, siapa yang baca la ilaha illallah dengan kalbunya penuh ketulusan, pasti masuk surga. Dan ini lebih permanen lagi. Makanya ilmu bersalaman, mencium mata, mencium tangan, dan lain sebagainya diriwayatkan oleh hadis, ahli-ahli hadis, diriwayatkan oleh ahli Quran, diriwayatkan oleh ahli zikir. Mereka ahli-ahli inilah yang sekarang masih menyimpan rahasia-rahasia nur itu. Itulah salah satu makna dari afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras, kesat untuk menerima zikrullah. Nama Rasulullah salah satunya adalah zikrullah. Jika engkau hendak ingat Allah, ingatlah Rasulullah terlebih dahulu, karena tiada kita yang sanggup ingat Allah. Allah laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang dapat membayangkan Allah. Yang pernah jumpa Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memandang Nabi itu kemuliaan? Karena beliau wajahnya pernah menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menatap sahabat mulia? Karena sahabat menatap wajah Rasulullah yang wajahnya pernah menatap wajahullah. Begitulah berlanjut sampai akhir zaman. Tapi ini ada hiburan untuk kita. Kata Nabi SAW, aku rindu ikhwani, saudara-saudaraku. Bertanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik, bukankah kami ini adalah ikhwanmu, saudara-saudaramu? Satu-satunya sahabat yang Nabi angkat jadi saudara hanya Sayyidina Ali. Ketika Nabi persaudarakan sahabat A dengan B, sahabat C dengan D, begitu semua, Sayyidina Ali nangis, ya Rasulullah, engkau persaudarakan semua kawan-kawanku, lalu aku engkau tinggal. Aku siapa, saudaraku? Sayyidina Rasulullah SAW senyum. Apa kata beliau? Atarda ya Ali an takuna bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, apa engkau tidak ridho, tidak senang engkau saudaraku seperti Harun dan Musa? Menangis Sayyidina Ali, terharu beliau. Dia dianggap saudara Rasulullah SAW, walaupun secara jasad sudah saudara sepupu. Yang dimaksud saudara di sini saudara secara rohani. Satu-satunya sahabat. Maka secara senioritas Abu Bakar, Umar, Utsman, secara persaudaraan rohani yang lebih dekat adalah Sayyidina Ali, karena jasadnya adalah saudara sepupu. Dia juga disebut anak angkat, sekaligus Nabi mempersaudarakan dirinya dengan Sayyidina Ali. Ini bukan hadis Syiah, semuanya ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, kitab-kitab Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu cara para sahabat dulu mengenang Rasulullah. Makanya kadang-kadang ini dimanfaatkan sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Dia bawalah rambut Nabi, dia klaim ini rambut Rasul. Dia bawalah tongkat Nabi, dia klaim ini tongkat Rasul. Dia bawalah terompah sendal Nabi, dia klaim ini sendal Rasul. Orang kalau klaim begitu, sama dengan kita dapat hadis. Hadisnya engkau dapat dari mana? Ini sendal, ini rambut engkau dapat dari mana? Sanadnya bersambung kepada baginda atau tidak? Kalau enggak, kita enggak usah percaya. Dan itu tidak kualat dan tidak khurafat. Ya.
Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku bawa rambut Nabi, tanya sumbernya dari mana, dari museum mana. Karena museum yang simpan rambut Nabi itu museum-museum dari zaman Turki Utsmani. Kalau dia dapat sertifikat dari sana, insya Allah sahih. Atau yang dapat dari Yordan. Kalau Mekah, Madinah sudah dihancurkan. Bahkan tempat lahir Nabi, ya separuhnya jadi WC, separuhnya jadi maktabah, jadi library. Sekarang orang-orang Saudi menyesal karena telah mengadopsi satu ajaran yang tidak menghormati peninggalan Nabi. Sekarang MBZ, bukan MBZ, cuma Muhammad bin Salman, MBS, udah bingung. Mereka buat tempat semacam museum Nabi, tapi isinya cuma gambar-gambar, video-video. Menyesal sudah. Dulu tempat Nabi dihancurkan, tempat Nabi jalan dihancurkan, tempat Nabi duduk dihancurkan, mereka hancurkan semua. Dikira itu syirik, tidak mampu membedakan antara cinta dengan syirik. Suatu kali, salah satu Syekhul Azhar, saya sering ceritakan ini kepada kawan-kawan. Syekhul Azhar ini bercerita sendiri, namanya Syekh Sya'rawi, pengarang kitab tafsir yang masyhur. Saya dikasih kitab Sya'rawi oleh seorang zuriat Rasul namanya Habib Hussein Al-Idrus, punya toko kitab di Condet. Karena dikasih kitab itu teringatlah kisah beliau. Apa kata Syekh Sya'rawi? Waktu aku ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, aku mencium pagar-pagarnya. Datanglah askar mengatakan, "Hei, ya Syekh, ya Haji, hadza syirik." Wahai tuan Syekh, ini syirik. Syekh Sya'rawi, imam ahlu sunnah, tokoh besar di Al-Azhar, mana mungkin ahli akidah, ahli tafsir Al-Azhar tidak mengerti bab syirik, ditegur oleh askar yang bukan ulama. Mungkin enggak ulama Al-Azhar terjebak syirik? Mungkin enggak? Mungkin? Lebih alim antum apa Syekh Sya'rawi? Askar itu kadang enggak sekolah tinggi, enggak sekolah agama dia. Apalagi SMP, SMA dia kan. Makanya enggak ngerti adab, berteriak-berteriak di kuburan Nabi SAW. Akhirnya karena dia mencium pagar dianggap syirik, dia orang tinggi, orang Mesir tinggi-tinggi, orang Saudi pendek-pendek, dia ambil kepala si askar, dicium jidat dia. Kagetlah ini askar. Syekh Sya'rawi mengatakan, ini syirik atau tidak? Mencium engkau ini syirik atau tidak? Bingung, enggak. Kalau mencium engkau tidak syirik, kenapa mencium kuburan Nabi syirik? Halo Pak, mencium istri syirik? Mencium anak syirik gak? Mencium tangan guru syirik gak? Allahu Akbar. Kurang keras ini, kurang yakin akidah Ahlus Sunnahnya kurang sahih ini. Kayaknya akidah Ahlus Sunnah antum kurang bersanad ini ya. Orang nggak pede itu kalau nggak punya sanad. Saya kenapa pedenya agak kuat, percaya dirinya agak lebih, karena kita dijamin oleh guru kita. Kata guru saya, semenjak hari ini lisan Rasulullah mengalir lewat lisanmu. Jabat tangan-tangan Rasulullah mengalir lewat tanganmu. Begitu guru kita waktu mengijazahkan zikir-zikir, ijazah-ijazah hadis, kitab-kitab sunnah, akidah Ahlus Sunnah, kata beliau, sejak hari ini kolbu Rasulullah yang mengalir di situ iman juga mengalir nurnya di kolbumu. Dihujam begitu ke kolbu kita. Dibacakan la ilaha illallah, dibacakan ke kolbu la ilaha illallah, bergetar hati kita seperti sahabat dahulu bergetar. Sehingga benarlah ketika Allah mengatakan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, surah Al-Anfal, jika disebut nama Allah hati bergetar. Ternyata itu harus diambil dari guru yang dulu berzikir, dia kolbunya getar, diambil dari gurunya sampai kepada sang maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sahabat-sahabat dulu setiap ada kesempatan mereka maulid. Itulah cara peringatan maulid mereka. Jumpa sahabat Nabi, jalannya cium kakinya. Cium kaki loh, tapi jangan cobain ke kita ya. Tangan gurunya.
gurunya berangkat dari Baghdad mau pulang ke Uzbek, ke kampungnya. Imam Bukhari ini keluar dari kampungnya masih remaja, baru pulang pas sudah mau tua. Hidupnya habis hanya untuk mempelajari sunnah Nabi. Hidupnya hari-hari hanya mengenang Rasulullah, membacakan hadis Rasulullah. Sampai tidak ada dia berkalam, melangkah, mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma amiltu syai'an ma fa'altu. Tidaklah aku lakukan sesuatu kecuali aku siapkan hujahnya di sisi Allah. Hujahnya adalah Rasulullah SAW. Datanglah dia ke kota Naisapur, kampung Imam Muslim pengarang kitab Sahih. Kisah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Walaupun Salafi hari ini tidak percaya, kita kasih nasihat dari hati paling dalam. Kita cinta kepada anda karena anda juga mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan syirikkan yang tidak syirik. Jika ia engkau telah menganggap musyrik Imam Ahlus Sunnah, ya, jangan sembarangan. Imam Muslim persilakan Bukhari duduk di mimbarnya. Tadinya tempat duduknya Imam Muslim, pesantren dia, jami' dia. Dia mintalah Imam Bukhari duduk di atas. Duduklah beliau di atas. Ketika imam itu duduk, Imam Bukhari duduk, Imam Muslim mengatakan, izinkan wahai tuan syekh, wahai ahli hadis, wahai doktor hadis, tabibul hadis, wa ilahi an uqabbila yadaika wa rijlaik. Aku cium dua tanganmu dan dua kakimu. Imam Muslim, Imam Ahlus Sunnah, bukan ahli bid'ah, bukan orang syirik. Dia tahu cium tangan dan kaki gurunya bukanlah syirik. Baru dengar Pak riwayat ini, ya. Jadi kita ini sok-sok pakar tauhid, anti syirik, anti bid'ah. Ternyata kita banyak tidak mengerti apa yang disebut batas syirik dan batas tauhid. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sunnah itu kecil, gak banyak. Cuma kita memperbanyaknya. Sunnah itu tidak luas, cuma kita memperluasnya. Akhirnya orang beda faham pun kita sebut ahli bid'ah. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak ada satupun ahli hadis di kota Naisapur yang jumlahnya 100 orang lebih bergelar hafiz. Hafizus sunnah, tiada satupun yang membantah perilaku Imam Muslim itu. Tidak ada satupun. Karena mereka tahu semua bahwa itu amal bagian dari sunnahnya para salafus salihin. Ya. Begitu cara mereka mengenang Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika sudah bergerak 5 abad, 6 abad, ilmu ini mulai krisis. Umat mulai tidak faham cara mencintai Rasulullah. Gelisahlah Sultan Muzaffar, salah satu pemimpin dinasti Islamiyah yang ada di zamannya. Sultan Muzaffar ini kemudian bertanya kepada ulama, bagaimana caranya supaya sunnah ini hidup, orang-orang semangat lagi jihad fisabilillah. Kata para ulama, wahai Sultan yang adil, itu gelarnya tuh, Sultan yang adil. Jika engkau berkenan, kita hidupkan kembali cinta Rasulullah dengan cara hidupkan kisah-kisah Nabi. Maka kemudian Sultan Muzaffar, dia istikharah 2 rakaat, hatinya mantap, dia buat pengumuman. Siapa saja ulama yang sanggup mengisahkan kisah Rasulullah dengan apik, dengan bagus, dia akan mendapatkan hadiah sekian emas, sekian dirham. Berlomba-lombalah ulama bikin sejarah maulid. Inilah sejarahnya maulid menjadi viral. Kenapa kemudian itu terjadi? Untuk membangkitkan semangat cinta kepada Rasulullah. Sultan Muzaffar dia tidak hanya memikirkan kekuasaan, dia juga memikirkan bagaimana nanti aku tanggung jawab di hadapan Rasul ketika rakyatku tidak cinta kepada Rasulullah SAW.
Ketika malam 2012 Rabiul Awal, berkumpullah orang sekampung senegeri. Sultan Muzaffar yang adil dan kaya, semua yang hadir setelah dikisahkan kisah Nabi, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang terharu. Selesai mengisahkan Nabi, mereka diberikan makan. Jadi ini Pak Pengurus, kalau bikin maulid lagi nanti ujungnya makan. Ya. Atau makan dulu baru pengajian. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini yang jauh-jauh gak perlu lagi mikirin makan. Oh, duit masjid sedikit. Ingat, masjid itu gak boleh numpukin uang. Kalau bisa setiap bulan habis duitnya. Ya, habis duitnya setiap bulan, bagi-bagi. Masjid ini gak perlu makan, dia cuma maintenance. Ya, kalau ada orang tidur masjid, kalau perlu ada dana setiap hari menyantuni orang-orang musafir makan. Kalau perlu ada ruangan khusus para musafir. Ya, semoga nanti dibuat ruangan khusus para musafir. Jangan cuma sibuk ngecat masjid ini. Gak penting itu. Kata Nabi, akhir zaman orang berlomba-lomba baguskan masjid, fakir miskin menyebar. Anak yatim piatu nggak ada yang urus, cuma simbolis sekali Ramadan dikasih. Padahal setiap hari saya lihat ada orang susah Pak lewat. Tulis di situ, makanan gratis untuk musafir. Tulis, nggak ada kata habis duit. Pasti kalau habis duit orang datang. Ini sebanyak ini rumah makan di situ tawarkan, nggak usah ngeluarin duit. Siapa imamnya? Kasih tahu takmir masjid semuanya, sepakat semua nggak? Hidupkan sunnah Nabi. Begitu kita kemudian mengamalkan sunnah Nabi, maulid Nabi setiap hari namanya itu. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amal apa yang lebih mulia? Dilihat oleh Rasulullah orangnya sudah rajin sholat, rajin tahajud, rajin zikir, pintar berjihad, tapi pelit. Apa kata Nabi? Amalan paling mulia it'amut ta'am, berbagi makanan. Maka orang ini tertegun, aku sudah banyak sholat, sudah banyak zakat, sudah banyak ini, tapi kurang berbagi makan. Maka dia kemudian berbagi makan sampai matinya amalan dia banyak ngasih orang makan. Sallallahu alaihi. Itu cara orang-orang dahulu, cara sahabat mengenang Rasulullah SAW. Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dia rindu Nabi. Dia rindu Nabi. Apa yang dia lakukan? Dia ingat dulu pernah menemani mengawal Nabi SAW, jadi ajudan Rasulullah ketika Rasulullah hendak belusukan jalan-jalan sore. Dia lihat Nabi ada duduk di satu batu, Nabi berlindung di satu pohon, Nabi kepalanya nunduk diluk ketika ada dahan pohon yang tinggi. Maka sehari itu dia cari tempat Nabi tadi berhenti, Nabi jalan. Di tempat itu dia kenang Rasulullah SAW. Setiap sampai di tempat itu dia menangis. Sampai di pohon itu dia menangis. Ketahuan oleh Umar. Umar ini takut kalau orang mengkultuskan tempat. Ini lain dengan mazhab Ali bin Abi Thalib. Dia tidak khawatir bab kultus. Itu pohon dipotong oleh Umar. Mungkin yang sekarang keras-keras itu pengen meniru Umar barangkali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Umar melepas rindunya maulid Rasulullah, hanya melihat benda-benda yang Nabi dulu sentuh. Ilmu ini ditularkan ke muridnya, ke anaknya, Salim, anaknya, Salim bin Abdullah bin Umar. Salim punya kawannya itu mantan budak, tapi lebih pintar dari dia, namanya Nafi'. Ditularkan ilmu itu, kamu kalau rindu Rasul datangi tempat-tempat Nabi dulu, lewat. Nabi dulu duduk di situ. Imam Nafi', Imam Salim punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Imam Malik dapat ilmu ini. Dia kumpulkan ilmu itu. Dia kemudian bingung. Bagi dia seluruh tempat di Madinah itu pernah diinjak Nabi Muhammad SAW. Maka
ketika kerinduan kepada gurunya muncul, ketika dia rindu gurunya, dia rindu kepada kakek gurunya yaitu Abdullah bin Umar. Kalau dia rindu Abdullah bin Umar, dia rindu Rasulullah SAW, lalu dia menangis. Imam Malik tidak berani lagi naik kendaraan kalau masuk kota Madinah. Padahal itu kampung dia. Dia taruh kendaraannya. Ketika turun, dia injak debu-debu Madinah. Imam Malik kemudian menangis lagi. Dia ambil terompah sendalnya, dia simpan. Apa kata dia? Manalah pantas seorang Malik yang hina berjalan di atas bumi, di bawah bumi ini, di bawah tanah ini berkubur baginda Nabi Muhammad SAW. Ini imam paling aneh zaman itu, satu-satunya imam yang tidak pakai sandal. Ini kalau Pak Imam nih jalan di Marubungo nggak pakai sandal, orang curiga, jangan-jangan baru keluar dari rumah sakit jiwa, atau baru keluar dari rumah sakit kata dokter ini sakit jantung, tidak boleh pakai sandal. Udah semi-semi lah begitu ya. Imam Malik melakukan yang hari ini disebut gila orang-orang. Maka imam-imam ini berkalam dulu. Wahai murid-muridku, jika kalian hidup di zaman kami, kalian disebut zindik, sesat. Karena kalian tidak hormat kepada Rasulullah, tidak hormat kepada pewaris Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Tapi kalau kami hidup di zaman kalian, kalian akan tuduh kami gila. Makanya orang hari ini kalau ngelihat jemaah tabligh khuruj disebut gila, lihat orang suluk disebut gila, lihat panjang jenggot disebut gila, ya kan? Pakai sorban tiap hari disebut gila. Betul nggak? Pakai sarung tiap hari disebut sunnah, padahal pakai sarung sunnah, Pak. Pakai jenggot disebut kambing. Halo. Bukan kambing, halo pengamal sunnah. Begitu orang hari ini. Jadi benar kata mereka ya, kalau sunnah dikerjakan hari ini zahir batinnya kecil sampai besar kamu dituduh gila, betul kan? Tapi orang-orang kayak kita ini hidup zaman sahabat, zaman tabi'in, salafus saleh, kita disebut hei orang sesat. Kita ini orang sesat, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini baru cara-cara sahabat Nabi mengenang Nabi. Cara murid sahabat Nabi mengenang Nabi. Cara murid dari murid sahabat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengenang Nabi. Terakhir nih ya, katanya ada tanya jawab, kata Tengku Imam nih. Khusus masjid ini ada tanya jawab. Satu kali Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik murid siapa tadi? Anaknya Umar, namanya siapa? Salim, bukan Salim Group, Naga Bonar, Naga 9. Salim anak Abdullah bin Umar. Imam Syafi'i berguru ke Malik, Imam Malik berguru ke Salim dan Nafi'. Dua orang ini berguru kepada Abdullah kepada Umar. Mereka dan ayah dan anak ini berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mereka punya pengalaman rohani karena cinta, diberi hadiah kabar gembira bernama mimpi. Bahasa Arabnya ar-ru'ya as-salihah. Mimpi. Mimpi ini bukan standar iman. Ingat, mimpi itu hanya kabar gembira. Jangan merasa makom tinggi karena mimpi. Jangan beramal dengan mimpi. Mimpi hanya pertanda ada cinta di hati. Agama kita, saya sampaikan berulang-ulang di mana-mana, la yubna 'ala ru'ya. Agama kita tidak dibangun dengan mimpi kecuali mimpinya para nabi. Karena mimpi mereka adalah wahyu. Agama kita yubna 'alal aqlis sahih wad dalil as-sarih. Dibangun dengan akal yang sehat dan dalil yang kuat. Suatu kali Imam Syafi'i pindahlah ke Mesir karena dia dengar ada murid-murid kawan Imam Malik namanya Lais masih menyimpan ilmu para sahabat
tapi tidak menyebar di Baghdad, tidak menyebar di Madinah, tidak ada di Mekah, adanya cuma di Mesir. Waktu itu Kairo belum ada, belum jadi kota. Berangkatlah Imam Syafi'i ke sana, tapi dia berkalam ke orang Baghdad, aku tidak tahu apakah ini kepergian terakhirku atau tidak. Dia sudah punya firasat bahwa dia berangkat ini tidak balik lagi. Sampailah di Mesir. Imam Syafi'i ini biasa mimpi Nabi hampir mungkin tiap malam. Kalau kita nonton YouTube tiap malam, beda ya. Imam Syafi'i nonton kolbunya tiap malam, kolbu cinta kepada Rasulullah SAW. Karena rohani Rasulullah masih hidup walaupun jasadnya sudah dikubur. Orang mimpi rohnya terbang. Kata Nabi, man bata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka rohnya tawaf di aras. Hadis ini hasan, tidak sampai sahih tapi juga bukan dhaif. Lalu dalam mimpi berjumpa Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Imam Syafi'i? Wahai Muhammad bin Idris Syafi'i, sampaikan kepada muridmu di Baghdad bernama Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, salam dariku, salam cinta dariku Rasulullah. Bangun tidur, Imam Syafi'i langsung tulis surat, dia suruh kirim kepada muridnya. Ada yang mengatakan bahwa murid yang memegang surat ini namanya Muzani. Kata Imam Syafi'i kepada muridnya, la taftah hadhihi risalah, jangan kamu buka risalah ini, biarkan Imam Ahmad yang buka. Berangkatlah dari Mesir Imam Muzani ini, sampailah kemudian di Baghdad, di Irak, jauh sekali, barangkali 2 sampai 3 bulan. Dulu nggak ada bis, nggak ada kereta api, nggak ada pesawat. Sampai di sana disuruh buka, Imam Muzani nggak mau. Wahai Gurunda, aku disuruh hanya menyampaikan, tidak boleh buka kecuali engkau yang buka. Dibuka oleh Imam Ahmad. Dia bacalah, salam dariku gurumu, ayahanda rohanimu Muhammad bin Idris Syafi'i. Aku berjumpa rohani Rasulullah malam bulan sekian, dan beliau menyampaikan salam untukmu. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia kirim surat lagi. Apa suratnya? Salah satu yang meriwayatkan mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkirim, wahai Gurunda, tolong tetap doakan aku, tolong tetap berkabar kepadaku jika ada hadis yang baru, ilmu hukum yang baru. Padahal hafalan hadis lebih banyak Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ketajaman rohani lebih kuat gurunya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Semenjak saat itu Imam Ahmad mengatakan, la atruk fi salati Syaikhi Muhammad bin Idris Syafi'i. Sejak hari itu aku selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan dalam doaku menyebut nama guruku, mendoakan, memfatihahkan guruku. Kira-kira begitu. Saya mau tanya kepada orang yang hadir malam ini, cinta Rasulullah tidak? Siapa yang mengenalkan kita kepada Rasulullah? Guru. Cinta guru tidak? Jika cinta guru, sudah muliakan guru belum? Sudah berkorban untuk guru belum? Sudah bahagiakan guru belum? Sudah durhaka kepada guru belum? Setiap hari jangan lupa doakan guru. Karena kita boleh sholat, kita mampu ruku sujud, kita baca Quran, kita boleh zikir berkat sentuhan guru-guru mulia. Ya, inilah cara bermaulid setiap hari. Kalau maulid yang tabligh akbar ini maulid yang formalnya. Bermaulidlah setiap hari, hubungkan hati kepada Rasulullah melalui pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris-pewaris Rasulullah, Nabiullah. Semoga semua yang hadir ini murid-murid dari pewarisnya.
Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mulai malam ini sebelum tidur doakan guru. Ya. Lebih tinggi makom guru atau orang tua? Guru. Orang tua paling doakan, ya Allah mudahkan rezeki anakku. Kalau guru, ya Allah jangan sampai ya Allah muridku disentuh api neraka. Ya Allah jangan sampai muridku ditimbang dengan timbangan yang susah, dihisap dengan hisap yang berat. Jangan sampai muridku sakaratul mautnya dia susah. Jangan sampai dia mati su'ul khotimah. Mana yang lebih mantap itu? Mana yang sebenar-benar orang tua? Guru. Maka kadang orang tua jasad kurang dikirim duit marah. Ya, kalau guru rohani tidak. Guru rohani faham beban muridnya bertambah banyak. Yang ada pada dirinya doa. Ya, malam ini janji berniat berusaha mendoakan guru setiap hari. Minimal sekali sehari syukur-syukur setiap selesai sholat. Sepakat? Ya. Itulah cara menghubungkan hati dengan Rasulullah SAW. Saya tutup dengan hadis, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur, berterima kasih orang yang tidak berterima kasih kepada makhluk, kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada orang yang berjasa kepadanya. Walillahil hamd. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya kembalikan kepada Tuanku Imam. Jadi ada tanya jawab? Apa cukup aja lah? Alhamdulillah, sama kita mendengar dan menyaksikan wilayah tadi yang disampaikan oleh Buya. Selanjutnya dua aja lah ya. Dua aja. Itu pertanyaan kepada Buya. Dua pertanyaan. Nah, bacain aja bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Buya dan yang saya hormati pengurus masjid dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah partai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Buya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebenarnya saya sering mengikuti YouTube Buya dan saya tanyakan pada malam hari ini. Setelah kita ketahui banyak makam yang berziarah ke kubur syekh-syekh, di mana ada syekh yang berziarah dan melakukan zikirlah. Tetapi bagaimana dengan kuburan orang tuanya yang jarang dia ziarahi, sedangkan makam guru-gurunya jauh setelah dia ziarahi. Itu mohon penjelasan dari Buya dengan seterang-terangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya sudah dijawab barusan. Apa jawabannya? Lebih mulia guru atau orang tua? Jadi wajar guru pun jauh dia ziarahi, tapi lebih afdol. Ini bukan untuk dikatakan salah atau benar. Kalau ziarah juga kepada orang tua. Juga jangan kemudian kita salahkan orang ziarah ke gurunya kalau kita tidak tahu dia kapan diziarah ke orang tuanya. Ya. Jadi jangan dijadikan ini bahan untuk cari kesalahan-kesalahan mereka. Husnuzon saja. Apa sulitnya husnuzon? Berbaik sangka. Oh, jangankan orang tuanya, gurunya yang jauh pun dia kunjungi. Gitu Pak husnuzonnya. Tapi itu bukti paling kuat pengaruh didikan guru kepada murid.
Makanya Imam Sya'rani menukil ijma' ulama ahlullah, para wali Allah. Apa ijma'nya? Dalam bab mengenalkan manusia kepada Allah, maka guru lebih mulia daripada orang tua. Syukur-syukur orang tua dia adalah guru dia sendiri, maka dia menghormati orang tuanya plus gurunya 2 derajat. Gitu ya. Ini kalam Imam Sya'rani, ada dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Silakan dicari kitabnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung ya. Assalamualaikum. Buya, kami ingin bertanya tentang apa makna syahadat dalam ilmu ma'rifat, Buya. Kenapa Allah kita bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena syahadat itu kan syahid, saksi. Saksi itu lebih dari melihat, saksi itu lebih dari mendengar, saksi itu lebih dari menyaksikan. Ketika orang yang bersaksi di dalam meja persidangan, maka dia sudah melihat, maka dia sudah mendengar, maka dia sudah bersaksi, sesungguh-sungguh saksi. Tapi dalam syahadat, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sama Allah. Bukan anak amzur, anak asma, atau anak ashkur. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna syahadat secara ilmu ma'rifatullah? Karena awwaluddin ma'rifatullah. Awal orang beragama dia kenal Allah. Fa'alam annahu, maka kenalilah bahwasannya dia tiada yang berhak disembah selain dia. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa dirinya tiada yang berhak disembah kecuali dirinya, dan para malaikat juga ikut bersaksi, dan orang berilmu. Kada sebut ilmu, ada namanya persaksian ilmu, ada persaksian fisik. Jika barangnya fisik, maka persaksiannya fisik. Jangan disamakan orang di pengadilan. Pengadilan itu hukumnya, buktinya, bukti fisik. Kita harus tanya dulu, Allah itu hakikatnya fisik atau non fisik? Allah menyebut dirinya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu dalam surah Al-Hadid. Dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin. Apa yang zahir? Apakah zahir dengan materi? Maka Imam Abu Yazid, pakar ma'rifatullah, ya, dia masih punya adab, tidak seperti ustadz-ustadz ngaji ma'rifat hari ini ngaji adab, yang mengatakan kalau pandang alam berarti pandang Allah. Gak begitu, Pak. Pakailah adab kepada Allah. Berarti ngeliat mana Allah ya? Ngeliat sampah, lihat Allah gitu. Kan itu alam. Gak begitu caranya kita masangkan adab bermakrifat. Jadi ada adab menyebut nama Allah itu. Jangan sembarang mengatakan alam ini Allah, gak begitu. Al-alam kullu ma siwallah. Ulama ahli hakikat dari dulu mengatakan alam itu selain Allah. Terus kenapa muncul ajaran bahwa alam ini adalah ainullah, adalah intinya Allah? Karena kurang adab kepada Allah. Walaupun secara hakikat ditembus-tembus dari sampai juga kepada bab itu, tapi dia kurang beretika kepada Allah. Maka ulama kita bagi mengenal Allah itu ada mengenal fiil perbuatan, kudrat iradatnya, ada mengenal namanya, ada mengenal sifatnya, ada mengenal zatnya. Oke, coba ulangi. Mengenal perbuatan. Kedua, nama. Tiga, sifat. Empat, zat. Mengenal perbuatan. Alam ini hasil perbuatan siapa? Paham?
Maka mata ini melihat alam, menyaksikan perbuatan Allah. Jangan sebut menyaksikan Allah, kamu kurang ajar namanya itu. Alam ini hanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah bukanlah Allah. Saya sholat, saya zakat, saya jalan. Apakah jalan itu saya? Misal nih, saya tampan. Apakah tampan itu saya? Bukan. Allah itu bersifat indah jamil. Tapi tidaklah indah itu Allah. Tapi tiadalah perbuatan itu kecuali bersumber dari Allah. Nah, gitu cara memahaminya. Itu adab yang ditulis oleh Imam ahli hakikat, Imam ahlus sunnah, Abul Hasan Asy'ari. Karena dia ngambil ilmunya langsung kepada Imam Junaid al-Baghdadi, wali kutub, wali gaus di zamannya. Kalau sekarang kan wali gosok banyak ya. Kalau dulu wali gaus, dia berbicara tentang Allah penuh tanggung jawab, penuh adab. Saya agak kaget ketika ada ustadz mengatakan, kalau kau pandang alam ini pandang Allah. Itu kajiannya kurang sampai itu, kurang adab itu. Alam ini adalah perbuatan Allah, dapat disaksikan oleh mata secara fisik. Nyambung? Nyambung? Nama Allah adanya di kolbu, dapat dipandang oleh kolbu. Kapan kolbu memandang? Jika disebut namanya, kolbu bergetar. Jika disebut namanya, kolbu menjadi tentram. Dia sedang bersyahadat. Dia menyaksikan nama. Apa yang disaksikan? Tapi memandang perbuatan. Perbuatan berubah-ubah. Memandang nama. Nama ada nur, tapi nurnya boleh padam. Karena kita terhijab. Nur Allah tidak padam, tapi nur kita yang padam. Kadang hati berubah-ubah. Terus gimana? Pandanglah sifatnya. Siapa yang memandang sifat? Itu namanya sir. Sifat aku, kata Allah. Berkalamlah Allah kepada Nabi Musa, ya Musa innani anallah la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Nyambung? Hah? Nyambung dah? Allah berkalam, aku, bukan lagi Allah atau huwa. La ilaha illa ana. Wa fi sirri ana, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah berfirman di dalam ilhamnya. Di dalam sir itu aku mengenalkan diriku, mengenalkan sifatku. Jadi sir rahasia kita menyaksikan keakuannya Allah. Saya mau tanya, kalau sir menyaksikan keakuan Allah, aku kita masih ada nggak? Selama masih merasa ente alim, ente berilmu, ahli ma'rifat, merasa wujud, masih merasa ahli sholat, ahli zikir, tidak akan pernah selama-lamanya merasakan Allah berkalam lewat sirnya. Nggak akan pernah. Itulah yang menghijab, bahkan para mursyid terhijab di situ, apalagi murid, apalagi orang yang sudah merasa sampai, rasa-rasa dia jadi hijab dia. Kepada Allah itu bukan merasa-rasa. Allah yang ngasih zauk rasa, bukan dibuat-buat rasanya. Jadi jangankan zat Allah, menyaksikan nama pun bukan pakai ini. Ada tulisan lafaz Allah nggak di sini? So, ada. Itu Allah atau bukan? Itu Allah atau bukan? Itu apa? Itu apa? Lafaz Allah. Lafaz nama Allah bukanlah Allah, tapi tiadalah nama itu kecuali berkaitan dengan yang punya. Maka kita takzim. Jangan ngomong seperti ada dosen di Jawa, apa di Jogja tuh ya, diambil Quran dia injak. Ini bukan Quran, ini kertas.
Itu namanya apa? Coba. Bapak ini punya foto, saya injak, marah nggak? Marah nggak? Punya nama, saya coret-coret, tersinggung nggak? Apalagi Allah. Ya, apalagi Allah. Bahkan ada seorang wali, kata Imam Qushairi, jadi wali Allah asbab dia memuliakan nama Allah yang dihina orang. Disebut wali asma, wali yang masuk ke hadirat kewalian dengan nama. Bagaimana dengan zat Allah? Laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengannya. Yang diizinkan menatap zatnya hanya kekasihnya bernama Ahmad. Siapa? Ahmad. Itulah zat Allah yang mutlak, qul huwallahu ahad. Zat dia bernama Ahad. Maka yang boleh menatapnya cuma seorang saja, yaitu ruh Sayyidina Muhammad. Maka persaksian ruh Ahmad langsung menatap. Tapi Allah bukan materi, bukan sekedar sifat dan nama, bukan sekedar perbuatan. Dia sebagaimana maunya dia. Dia esa dalam keesaannya. Dia maha tahu hakikat dirinya. Itu persaksian juga, persaksian ruh. Maka wilayahnya wilayah rasa hakiki. Persaksiannya langsung kepada zat. Karena zat Allah bukan materi, maka dia tidak boleh digambarkan, diwarna-warnai, dibayang-bayangkan. Ya, maka kita sering kasih tes ke beberapa jamaah. Coba sebut Allah, coba sebut Allah. Allah. Sudah, bayangkan yang punya nama. 1, 2, 3, bayangkan. 1, 2, 3, Allah, bayangkan. Mampu bayangkan? Kenapa? Karena dia bukan wilayah. Paham? Jangan coba-coba mengatakan alam ini Allah, itu kurang sopan. Yang detail, orang yang kenal Allah itu pengetahuannya detail. Rasulullah nggak pernah mengatakan alam ini Allah. Rasulullah kalau mengatakan alam, alam ini ciptaan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jangankan Rasulullah, orang musyrik pun ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka jawab, Allah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi berhati-hati ngaji ma'rifat. Karena hari ini orang obral kajian ini, dia katakan hal-hal yang tidak pantas dikatakan oleh seorang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ma'rifatullah itu lebih seksi, lebih cantik, lebih indah daripada perempuan yang berumur 18 tahun. Kalau perempuan cantik, diobral, dipajang di depan rumah, itu yang majang dan yang dipajang gila gak? Kurang waras. Maka yang buka-buka kajian makrifat tidak dibalut dengan dalil, tidak dibalut dengan adab yang bagus. Dikhawatirkan usi babil junun wa su'il khuluq. Dia ada masalah kewarasan atau ada masalah pada akhlak yang buruk. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Cukup lah ya. Allah tuh. Allah tuh ya. Kamilah laki ya. Sudah capek Pak, tadi ke Muara Tebu, perjalanannya Masya Allah, baru terasa dakwah Nabi lebih dahsyat dari itu. Ya, punggung sakit, badan sakit. Ini karena kalau saya bicara Rasulullah, saya lupa sama diri saya Pak. Saya kalau bicara Allah, saya lupa sama diri saya, maka capeknya hilang. Aslinya capek ini. Punggung ini nggak tahu lagi rasanya apa ini. Jadi betullah Rasulullah itu tibbil qulub wa dawaiha wa afatil abdani wa syifa, obat hati. Mohon maaf Pak ya, nanti lain waktu lah. Nanti lain waktu di sini ada orang yang saya amanahi mengajar zikir, mengajar ilmu akidah, mengajar hadis. Ya, sanad hadisnya bersambung ke Rasulullah. Namanya Angku Mudo Muhammad Hidayatullah. Ya, beliau sudah S2 juga nih, beliau di depan. Wajahnya masih muda tapi sudah punya istri. Nanti silakan ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim kepada beliau ya. Khatam Sahih Bukhari Muslim sebagian mungkin ya.
Semoga Allah Ta'ala sambung rasa kita. Silakan buat di masjid ini kajian Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, undang dia nggak apa-apa. Siap nggak komodo? Ya. Jadi kita mengenal Allah itu melalui Rasulullah lewat dalil zahir, Quran, Sunnah, dalil sir, dalil batin di kolbu, dalam sir kita tempatkan pada tempatnya, jangan terbalik-balik. Dalil sir dipakai di zahir, dalil zahir pakai di batin, itu namanya ketukar-tukar. Nah, jangan sampai begitu. Jangan beragama itu harus lurus. Itu yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Beragama itu menempatkan dalil sesuai tempatnya, menempatkan rasa sesuai sumbernya. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita malam ini. Mari kita tutup dengan salawat Jibril ya, sama-sama. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Nabi bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku, aku langsung jawab salamnya. Allah hadirkan ruhku, aku jawab salamnya. Mari iktikadkan, rasakan bahwa Rasulullah menjawab dan hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pejam matanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masih malu-malu, kurang lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad,
محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم يا نسير صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا سميع يا بصير يا قريب يا قريب يا قريب يا سميع الدعاء يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، اسمع دعاءنا فاستعجب دعواتنا واقضي هوائجنا واستر عوراتنا واغفر ذنوبنا فكفر عنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ya Allah salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salam rindu, salam cinta ini ya Allah, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Berilah syafaat kami wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan biarkan kami nanti di padang mahsyar wahai Rasulullah mencari-cari pertolongan syafaat kepada nabi-nabi terdahulu ya Rasulullah. Berikan kami syafaat Engkau ya Rasulullah. Doakan kami di hadapan Allah agar kami tetap diberikan kesadaran ma'rifatullah, kesadaran bahwa Engkau adalah Rasulullah, Habibullah. Ya Rasulullah, beri syafaat kami sehingga kami husnul khatimah, sehingga kami tidak diazab di dalam kubur, sehingga kami dibangkitkan dengan mudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami ditimbang dengan mudah, dihisab dengan mudah, melewati sirat dengan mudah, bahkan bila hisabin wala azab. Ya Rasulullah, izinkan kami masuk kepada umat yang tidak dihisab, tidak diazab. Ala rabbihim yatawakkalun, yang mereka bertawakal kepada Rabbnya. Ya Rasulullah, dengan syafaat Engkau ya Rasulullah, doakan kami, bantulah kami agar kami menjadi orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Ya Sayyidina ya Rasulullah, taqabbal minna salamana wa tahiyyatana. Ya Allah Rasulullah, mohon diterima salam kami yang tiadalah berarti ini, namun inilah yang mampu kami sanggup wahai baginda. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sabbit qulubana ala hubbika wa hubbil Mustafa. Tetapkan hati kami, kuatkan ruh kami dalam mencintai Engkau ya Allah, dalam mencintai kekasih Engkau Rasulullah, dalam mencintai pewaris-pewaris kekasih Rasulmu, para ulama, para guru, para masyaikh, para mursyid. Allahumma akrim masyayikhana. Ya Allah, muliakan guru-guru yang telah mengenalkan kami tentang Engkau, mengenalkan kami jalan mengenal Engkau, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang memegang jiwa kami, yang menggenggam hati kami. Ya Allah, irham qulubana ya Allah, beri rahmatlah hati kami ya Allah, dan jangan putuskan rahmat Engkau ya Allah, sehingga seandainya kalbu ini, diri ini, jiwa ini terjebak maksiat ya Allah, terjebak kesesatan ya Allah, mohon tarik kami dengan rahman rahimmu ya Allah, jangan tarik kami dengan keperkasaanmu ya Allah, tariklah kami dengan kelembutan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, jadikan namamu ya Allah, ilmu tentangmu ya Allah mengalir pada darah kami, satu tetes darah di tubuh kami, sehingga dia menjadi darah daging kami, mengalir dalam sumsum tulang kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jangan pisahkan nur Engkau dari kalbu kami, nur cinta Rasulmu dari kalbu kami, sehingga ya Allah jadikan itulah pakaian hidup kami. Wa biha nahya wa 'alaiha namut, dengannya lah kami hidup, dengannya lah kami wafat, dengannya nub'atsu insyaallah minal aminin. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bangkitkan juga kami di padang mahsyar, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, dengan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim a'malana, Allahumma khtim alsinatana wa kalamana, Allahumma khtim qulubana wa musyahadatana bi an naqula wa nashhad an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.